Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri atas saya sendiri Nudiman Harun, kemudian Umat Solihah, dan yang terakhir Safitri Temayang. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang sintaks pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang dirancang untuk mengajarkan kemampuan akademik sekaligus keterampilan sosial atau interpersonal. Model pembelajaran kooperatif membantu siswa belajar setiap mata pelajaran mulai dari keterampilan dasar sampai dengan pemecahan masalah. Langkah pembelajaran kooperatif atau istilah lainnya yaitu sintaks. Yang pertama yaitu menyampaikan tujuan, dalam hal ini akademik dan sosial, dan memotivasi siswa serta aturan main. Yang kedua, menyajikan informasi demonstrasi. Yang ketiga, organisasikan siswa dalam kelompok kooperatif. Yang keempat, bimbing melakukan kegiatan atau berkooperatif. 5. Kuis atau evaluasi. Dan yang keenam yaitu penghargaan. Tipe pembelajaran kooperatif. Yang pertama ada tipe Jigsaw, yang kedua TGT atau kepanjangan dari Team Game Tournament, yang ketiga GI atau Group Investigation, yang keempat STAT atau Student Team Achievement Division, yang kelima TAI atau singkatan dari Team Accelerated Instruction, yang keenam pendekatan struktural. Dalam hal ini terdapat 3, yang pertama DKS, NHT, dan TPS. Yang ketujuh ada CIRC atau singkatan dari Cooperative Integrated Reading and Composition. Selanjutnya yang pertama kita akan membahas pengertian pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Menurut Byrne dan Erikson, mereka menyatakan bahwa cooperative learning atau pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang mengorganisir pembelajaran dengan menggunakan kelompok belajar kecil di mana siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dapat para ahli lainnya yaitu Lai menyatakan bahwa pengertian model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah model belajar kooperatif dengan cara siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 hingga 6 siswa secara heterogen. Hal ini diharapkan mampu memberikan kesempatan siswa dapat bekerja sama, saling ketergantungan positif di antara siswa, dan siswa mampu bertanggung jawab secara mandiri. Selanjutnya, langkah pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terdiri atas kegiatan pendahuluan dan kegiatan inti. Kegiatan pendahuluan yang pertama yaitu guru mengkondisikan siswa dan menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Yang kedua, guru mengarahkan siswa model pembelajaran yang akan digunakan. Yang ketiga, kelas dibagi menjadi beberapa kelompok yang anggotanya terdiri dari 4 hingga 6 siswa secara heterogen dan disebut sebagai kelompok asal. Selanjutnya untuk kegiatan inti, yang pertama yaitu setiap siswa pada masing-masing kelompok asal diberi satu bagian materi yang akan dibahas. Yang kedua, anggota kelompok yang mendapatkan bagian materi yang sama berkumpul menjadi satu kelompok dan disebut dengan kelompok ahli yang anggotanya terdiri dari 4 hingga 6 siswa. Langkah ketiga yaitu siswa pada kelompok ahli mendiskusikan bagian materi yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keempat, siswa yang berada di kelompok ahli kembali ke kelompok asal untuk mengajarkan anggota lain mengenai materi yang telah dipelajari dalam kelompok ahli. Selanjutnya, kegiatan penutup. Yang pertama, setelah diskusi dalam kelompok asal, semua siswa dievaluasi secara individual mengenai semua materi yang telah dipelajari. Yang kedua, setelah dilakukan evaluasi, diadakan pemberian skor dan penghargaan kelompok. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw.
Menurut Isjoni, kelebihan dan kekurangan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah yang pertama, dalam kelas kooperatif siswa dapat berinteraksi dengan teman sebayanya dan juga dengan gurunya sebagai pembimbing. Yang kedua, motivasi teman sebaya dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan baik pembelajaran kognitif secara kognitif siswa maupun pertumbuhan efektif siswa. Menumbuhkan tanggung jawab siswa, dan selanjutnya mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran. Dan yang terakhir, untuk mengoptimalkan manfaat belajar kelompok. Selanjutnya, untuk kekurangan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw diantaranya, yang pertama, siswa dengan bebas memilih kuis dan diberikan nilai individu. Yang kedua, secara efektif di tiap level, siswa telah mendapatkan keterampilan akademis dari pemahaman yang telah dimilikinya. Mari kita perhatikan sintaks pelaksanaan Jigsaw. Kita lihat pada gambar, pada kotak A1, B1, C1, D1, ini merupakan kelompok yang pertama atau kelompok 1. Dengan masing-masing kelompok itu sudah ditentukan materi yang akan diberikan kepada setiap anggota siswa, dan materi tersebut sudah ditentukan oleh guru. Selanjutnya di sini juga terdapat A2, 2C, 2D2. Ini artinya kelompok 2. Selanjutnya di bagian kiri bawah ada A3, B3, C3 dan D3. Ini berarti kelompok 3. Dan terakhir A4, B4, C4 dan D4. Artinya ini kelompok 4. Nah, kelompok-kelompok ini merupakan kelompok asal. Nah, setiap anggotanya memiliki materi yang sudah ditentukan oleh guru untuk mereka diskusikan di kelompok ahli nanti. Setelah masing-masing anggota kelompok mengetahui materi yang sudah dibagikan oleh guru, maka anggota-anggota kelompok yang memiliki materi yang sama itu berkumpul menjadi satu kelompok baru, dan kelompok ini disebut dengan kelompok ahli. Di dalam kelompok ahli ini mereka membahas materi yang berkaitan dengan materi yang sudah dibagikan di kelompok asal mereka tadi. Setelah itu masing-masing ahli ini kembali ke kelompok asal dan bertugas untuk menjelaskan ataupun mengajarkan materi yang sudah mereka pelajari ke anggota yang ada di kelompok asal. Demikianlah pembahasan mengenai pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.